Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Herdiana, NIM 211430069 dari kelas Asuransi Syariah 2C. Di sini saya akan membahas tentang neraca lajur. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah suatu daftar tempat mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan saldo rekening-rekening buku besar. Neraca lajur merupakan cara untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur disusun dari rekening-rekening buku besar yang telah disusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tujuan pembuatan neraca lajur. Yang pertama, untuk mempermudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang terakhir, untuk mempermudahkan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur. Neraca lajur mempunyai 3 bentuk, yaitu neraca lajur 6 kolom, 8 kolom, dan neraca lajur 10 kolom. Pada dasarnya, 3 bentuk neraca tersebut sama. Di dalam bentuk neraca lajur yaitu terdapat nama perusahaan, neraca lajur untuk periode yang berakhir 300 Desember. Di dalamnya ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, NSSP, ikhtisar laba atau rugi, dan yang terakhir ada neraca. Dan di bawah kolomnya ada debit, kredit. Berikut contoh neraca lajur dari perusahaan Jaya Setia, neraca lajur 31 Desember 2020. Prosedur menyusun neraca lajur. Yang pertama, pengisian neraca lajur. Pertama, urutkan akun sesuai dengan no akun, lalu isi nama akun dan saldonya sesuai debit kreditnya, sehingga jumlah debit dan kredit sama. Dan yang kedua, pengisian penyesuaian. Penyesuaian dilakukan sebelum jurnal penyesuaian, jadi harus dilakukan dengan ketelitian dan dikaitkan dengan akun-akun yang tepat. Dan yang ketiga, pengisian NSPP. NSPP diisi dengan menggabungkan angka pada neraca saldo dan penyesuaian. Cara penjumlahan. Jika debit NS plus debit penyesuaian sama dengan debit NSPP. Jika kredit NS plus kredit penyesuaian sama dengan kredit NSPP. Saldo rekening neraca, saldo kolomnya tidak sama dengan saldo penyesuaian, maka saldo rekening NSPP sama dengan saldo rekening kolom yang besar dikurangi saldo rekening yang kecil. Pengisian laba rugi. Memindahkan akun, pendapatan, dan beban dari NSPP. Jumlahkan sisi D dan K laju laba rugi. Jumlah K lebih besar dari D, maka pendapatan lebih besar dari beban sama dengan laba. Jumlah K lebih kecil dari D, maka pendapatan lebih kecil dari beban sama dengan rugi. Jumlah K sama dengan D, maka pendapatan sama dengan tidak rugi dan tidak laba. Pengisian neraca. Pindahkan akun harta, utang, modal, FRIV, dan lajur NSPP ke lajur neraca sesuai debit dan kreditnya. Pindahkan ikhtisar laba rugi, lajur laba rugi ke lajur neraca. Apabila ikhtisar laba rugi di lajur rugi terletak di D, maka di neraca letakkan pada di K dan sebaliknya. Neraca lajur alternatif. Neraca lajur alternatif menggunakan 6 lajur ditambah 1 lajur perubahan ekuitas agar mempermudah penyusunan perubahan ekuitas pada contoh di bawah ini. Laporan keuangan. Laporan laba rugi mendasari lajur laba rugi. Laporan perubahan ekuitas mendasari pada lajur laba rugi pada neraca lajur yang 5 lajur. Sedangkan pada neraca lajur alternatif itu mendasari lajur perubahan ekuitas. Laporan posisi keuangan mendasari lajur neraca. Itulah pembahasan neraca lajur yang saya jelaskan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.